Pernikahan kami akhirnya terjadi, tapi bukan kebahagiaan yang kami dapat, melainkan tamu-tamu dari dunia lain. Kami memilih adat Jawa, sebuah impian masa kecil kami berdua. Listrik di rumah padam seketika, hanya lilin-lilin kecil yang menyala di sudut ruangan. Tapi sejak pagi, semua terasa ganjil. Penari Jawa jatuh pingsan sebelum mulai menari. Katanya melihat sosok wanita merah menari di belakang tamu. Penari pembuka kami kerasukan. Beberapa kursi tamu terlihat kosong, namun suara tawa halus terdengar dari sana. Beberapa kursi diisi oleh sesuatu yang tak terlihat manusia. Kakakku, Tika, menyadari ada tamu perempuan berbaju putih. Wajahnya kabur, tak terlihat. Wajah tamu itu seolah kabur, ditutupi kabut gaib. Anak kecil menangis, menunjuk ke sosok putih berdiri diam. Orang dewasa tak melihatnya. Sosok itu pocong, hanya anak-anak yang bisa melihatnya. Tamu, undangan berbau busuk. Tencium bau busuk menyengat dari arah belakang. Saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Bau bangkai, tapi tak ada sumbernya. Kue pengantin berubah warna dalam hitungan menit. Lapisan frosting jadi kehitaman. Mereka benci perayaan ini. Ketika 1100 mulai membacakan nama pengantin, tiba-tiba speaker meledak, membuat semua panik. Semua serasa menolak, semua tak wajar. Bapak mertuaku duduk tenang membaca ayat kursi di sudut ruangan. Matanya tajam mengawasi semua sisi. Seakan ia tahu, ada yang ikut masuk ke dalam acara resepsiku dan Ria. Ria merasa seperti ditatap ribuan mata merah dari balik tirai pelaminan. Ria bilang, ada yang memaksanya mundur dari pelaminan. Ria tak sadarkan diri, matanya terbelalak dan tertawa sendiri. Satu sosok masuk ke dalam tubuh Ria. Gamelan yang disiapkan untuk musik adat berbunyi sendiri saat tengah acara berlangsung. Nada kematian terdengar dari gamelan yang tak dimainkan. Ria melihat ada trio lain duduk di deretan belakang, tersenyum menyeringai. Sosok lain menyerupai aku. Rekaman video hanya memperlihatkan visual buram dan suara erangan. Saat dicek ulang, tak ada satupun wajah manusia terekam. Salah satu tamu melihat perempuan dengan rambut panjang menari di tengah tamu, lalu menghilang. Beberapa tamu akhirnya pergi. Tak tahan, dalam hasil foto muncul tangan hitam besar di bahu Ria. Siapa pemilik tangan itu? Tak seorang pun tahu. Langit berubah, tak wajar. Suara burung gagak terdengar keras meski bukan musimnya. Langit seakan mengabarkan mereka belum selesai. Aku dan Ria berada di kamar pengantin. Lilin menyala tenang. Ria tampak masih cemas. Kami hanya ingin tidur nyenyak malam itu, tapi tak dibiarkan. Terdengar langkah kaki berat mendekati kamar. Lantai berderit. Langkah berat, seperti kaki makhluk raksasa. Pintu kamar bergetar hebat. Aku terpaksa pasang badan. Ria ketakutan memeluk bantal. Aku pikir itu maling, ternyata bukan manusia. Jendela terbuka sendiri. Angin dingin masuk. Sosok besar hitam bermata merah masuk diam-diam. Genderuwo datang menagih sesuatu. Aku berdoa sambil memegang kalung tasbih pemberian ayah. Genderuwo berteriak marah. Hanya doa yang jadi perlawanan kami. Tubuh Ria melayang sebentar. Suaranya berubah menjadi suara pria tua kasar. Makhluk itu masuk ke tubuh istriku. Benda-benda beterbangan, kasur terangkat. Genderuwo menghilang dalam kabut hitam. Ia pergi, tapi meninggalkan ancaman. Pagi, setelah malam pertama yang horor, kamar berantakan. Ria tertidur dengan mata bengkak. Aku terjaga, masih memegang tasbih. Kami bertahan, tapi kami tahu ini baru awal. Sarapan di ruang makan sepi. Ria tak nafsu makan. Ibuku mencoba tersenyum meski wajahnya pucat. Tak ada selamat pagi, hanya sisa-sisa ketakutan. Tika membersihkan ruang tamu, lalu terkejut menemukan dupa hitam dengan darah kering. Siapa yang meletakkannya? Atau apa? Saat hendak keluar, aku mendengar
suara tawa pelan dari ruang kosong bekas tempat resepsi. Tawa itu seperti mengejek kami. Ayahku bercerita semua kejadian semalam. Ustaz memperingatkan akan serangan kedua. Kalian belum aman, mereka ingin lebih dari sekadar takut. Pernikahan kami hanyalah pembuka pintu yang akan datang lebih kelam. Bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share posting ulang videonya, follow akun, dan subscribe channel Rasian Asrar.